Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rahmat, dan yang paling besar Allah masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut hingga yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya, kita telah memasuki beberapa hari puasa dan kita insya Allah sebentar lagi akan berbuka puasa. Dan tentunya ibadah puasa ini adalah ibadah yang Allah karuniakan kepada kita yang menjadi sebuah nikmat besar bagi kita. Kenapa nikmat? Karena Allah Subhanahu wa taala juga masukkan kita ke dalam surga dengan pintu dari puasa ini, insya Allah. Bapak Ibu hadirin, Ramadan disebut juga sebagai bulan kasih sayang, bulan kedermawanan. Kenapa? Karena memang pada bulan suci Ramadan banyak orang ramai-ramai meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sedekah mereka. Banyak dari kalangan kita yang memperbanyak ibadah sedekahnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan juga memberikan semangat kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ayyu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling utama? Kata Anas. Bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan suci Ramadan. Maka sedekah di bulan suci Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Bukan berarti bulan-bulan yang lain kemudian kita menahan sedekah, bukan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka sebisa mungkin kita meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari sedekah kita. Tentunya sedekah tidak mungkin atau kecil kemungkinannya bisa dilakukan dengan kualitas yang baik kalau kita tidak latihan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, ya, di bulan-bulan yang lain kita tetap melakukan sedekah dan tingkatkan volumenya, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kuantitasnya ketika masuk di bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis di mana diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan itu di bulan suci Ramadan. Ya. Saat beliau ditemui oleh Jibril, jika beliau ditemui oleh Jibril, maka beliau bersedekah seperti angin yang lepas. Angin yang lepas tuh angin yang berhembus dengan gitu ya. Jadi ketika beliau mempunyai sesuatu, ya, baik uang. Ya, zaman waktu itu kan ada dinar, dirham, begitu ya. Ketika punya uang atau ketika punya barang, ketika ada orang lain yang membutuhkan, itu langsung set, set. Nah, itulah angin yang lepas, gitu ya. Nah, itulah kedermawanan Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Ini baru mungkin bisa kita lakukan ketika kita sudah latihan di bulan-bulan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka dengan motivasi ini, bahwa contoh dari teladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersedekah dengan seperti angin yang lepas. Ya. Kita ikuti contoh dari Rasulullah, kita bersedekah dengan angin, dengan sesuatu yang pokoknya apa yang dibutuhkan oleh orang lain, maka kita berikan kepada mereka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya ingin menceritakan sebuah kisah di mana di masa Nabi Musa, ya, bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah salah satu nabi, beliau adalah nabi yang bisa berbincang langsung dengan
Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Musa untuk bisa berdialog secara langsung. Sebagaimana saya berdialog dengan Bapak Ibu pada sore hari ini. Berdialog langsung. Kalau kita mungkin online ya, tetapi pada teman-teman yang ada di studio, kita bisa berdialog secara langsung. Itulah Nabi Musa kepada Allah. Nah, pengikutnya Nabi Musa, ada sepasang suami istri yang kondisinya dalam keadaan yang miskin, tidak kaya. Mereka sudah mengalami kemiskinan bertahun-tahun. Dan kemudian mereka berdua berbincang. Ketika berbincang, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Tuhannya Nabi Musa, Tuhan kita, Allah karuniakan kepada Nabi Musa bisa berbincang langsung dengannya?" "Iya, betul," kata suaminya. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita minta kepada Nabi Musa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa kekayaan, yang dengan kekayaan itu kita bisa menghidupi, mencukupi keluarga kita, dan juga kita bisa bersedekah kepada orang lain?" Kata suaminya, "Ide kamu boleh juga." Maka besok harinya, sepasang suami istri ini menghadap kepada Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, engkau kan bisa berbicara dengan Tuhanmu. Maka, bisakah kamu minta kepada Tuhanmu, sampaikan permintaanku kepada Tuhanmu, agar kami diberikan kekayaan?" Lalu dengan beberapa dialog sebelumnya, akhirnya Nabi Musa mengiyakan. "Baik, nanti akan saya mintakan kepada Allah agar kiranya kalian berdua diberikan kekayaan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala." Tibalah suatu masa di mana Nabi Musa berhadapan dengan Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdialog dengan Allah, kemudian menyampaikan permintaan agar sepasang suami istri ini diberikan kekayaan yang berlimpah. Allah kemudian menyetujui permintaan dari Nabi Musa. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, yaitu kekayaan ini hanya diberikan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun persis, maka sepasang suami istri ini akan kembali keadaannya seperti saat ini, yaitu dalam keadaan yang miskin. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada sepasang suami istri tersebut dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka untuk menjadikan mereka sebagai orang yang kaya. Betapa bahagianya sepasang suami istri ini. Namun kemudian Nabi Musa menyampaikan, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, ini cuma 1 tahun ya. Nah, bayangkan kita kalau Allah berikan kekayaan tapi cuma 1 tahun. Wah, maka kita tentunya bahagia tapi bercampur mikir kan? Ya. Nah, sepasang suami istri ini juga begitu. Dia bahagia luar biasa. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada mereka, dan jadilah mereka menjadi orang terkaya. Bayangkan dari orang yang termiskin, orang miskin menjadi orang terkaya. Kehidupan mereka berubah drastis, 180 derajat. Menjadi orang yang terkaya. Dan kemudian sepasang suami istri ini bilang, bagaimana kalau harta ini kita kelola dengan baik, karena kita cuma 1 tahun kayaknya. Habis itu kita miskin lagi. Bagaimana caranya? Yuk kita bikin rumah singgah bagi musafir-musafir yang mereka sedang berjalan dari satu kota ke kota lain. Mereka mungkin butuh istirahat, maka kita siapkan rumah, kita siapkan makanan, kita siapkan tempat menginap, kita siapkan minuman. Akhirnya dibuatlah. Kemudian juga mereka mengayomi orang-orang miskin yang lainnya, yang dulunya sama seperti mereka. Bersedekah, mereka memperbanyak sedekahnya. Kemudian amalan ini terus dilakukan secara konsisten, hartanya tidak berkurang sedikit pun. Hartanya tidak berkurang sedikit pun. Setiap hari dilakukan sampai tidak terasa, ternyata sudah lebih dari 1 tahun. Lebih dari 12 bulan. Dilihat oleh Nabi Musa, loh kok mereka masih kaya? Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau memberikan syarat kepada mereka bahwa kekayaan mereka hanya berlangsung 1 tahun. Tetapi kenapa ini mereka masih dalam kondisi kaya?
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, aku membuka satu pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada sepasang suami istri tersebut. Lalu dengan rezeki itu mereka membuka 7 pintu rezeki untuk membantu hamba-hambaku yang lainnya." Kata Allah dilanjutkan, "Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, aku malu kepada mereka. Apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Ya, ini Masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja malu kalau hambanya lebih dermawan daripada Allah. Maka dari itu Allah memperpanjang kekayaannya sampai Allah sendiri yang menentukan kapan diambil kembali itu harta dari mereka. Para pemirsa hadirin yang sama-sama kami muliakan, bahwa ketika kita menjadi orang yang dermawan, tentunya niatnya sebagaimana sepasang suami istri tadi. Sepasang suami istri ini sangat ikhlas menjadikan kekayaan mereka untuk disedekahkan kepada orang yang lainnya. Mereka tahu kondisinya bagaimana kondisi sebagai orang miskin. Maka dari itu mereka juga menjadikan amalan itu sebagai sebuah amalan unggulan mereka. Mereka bersedekah sebagaimana air yang mengalir. Disedekahkan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala malu kepada mereka karena kedermawanannya luar biasa. Maka dari itu Allah memperpanjang rezekinya. Nah, inilah sebuah kisah yang insya Allah bisa menjadikan kita, bisa menjadi motivasi buat kita, sehingga kita pun ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Allah membukakan pintu rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki kepada kita, maka kita pun bisa melakukan amalan sebagaimana sepasang suami istri ini, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ini juga bisa menjadi motivasi buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang diberikan oleh Allah atas sedekah seseorang dengan balasan 700 kali lipat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji, satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ada 7 tangkai dari satu biji. Kemudian pada setiap tangkainya ada 100 biji. Setiap tangkai ada 100 biji. Maka dari satu biji akan berbuah menjadi 700 biji. Ya. Nah, itulah perumpamaan ya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi juga Maha mengetahui. Nah, inilah kemahaluasannya Allah menjadikan balasan dari sedekah ibarat satu biji menjadi 700 biji. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk gemar bersedekah dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita, dan tentunya sebetulnya rezeki tadi adalah sebuah efek samping ya dari balasan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Sepasang suami istri ini sudah siap mereka kembali miskin. Tetapi mereka tidak memikirkan apakah setelah 1 tahun akan menjadi miskin lagi. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka hanya memikirkan bagaimana harta yang mereka miliki, mereka kelola dengan sebaik-baiknya dengan amalan sedekah yang menjadi amalan unggulan mereka. Oleh karena itu, kita contoh mereka ikhlas dalam bersedekah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita balasan surganya, dan mungkin efek sampingnya adalah Allah memberikan rezeki kita yang berlimpah di dunia. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.